Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Pak Adi dari Deka Woodcraft. Nah, kebetulan hari ini saya sangat senang sekali karena Deka Woodcraft kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa ya? Wah, pasti tamu ini dari jauh. Jadi sayang sekali kalau tidak saya undang ke Deka Woodcraft. Siapa dia? Halo, Ya. Pak Adi, apa kabar? Wah. Sehat. Wah, cewek ya? Apa hubungannya dengan Deka Woodcraft ini gitu ya? Waduh. Oke, gimana? Inilah C. Susanti, ya, nama bekennya lah gitu kalau di orang Jakarta ya. Gimana Cek? Mungkin Cek kenalkan diri lah. Ya. Siapa C. Susanti? Mungkin banyak yang belum tahu, ya kan? Ayo. Ya, oke, saya C. Susanti dari Nalaktakai Woodworking. Ya, asal dari oke. Tangerang, asli Tangerang. Kebetulan kesini sekalian acara Wood Creativity Fair 2019 yang diadakan sama Hobi Kayu Chapter Malang. Ya. Ya. Kebetulan kita tadi habis ada acara Ya, betul. habis-habisan 2 hari di Batu. Dan gimana Cek? Kesan itu ke situ dulu Cek ya, bentar aja ya. Kesan Cek Susanti saya undang khusus untuk acara itu kira-kira gimana Cek? Kesannya sih terima kasih banget, Ya. Istilahnya apa ya, jadi saya punya kesempatan untuk ngasih virus bahasa kalau bahasa Hobi Kayu, Teman-teman Hobi Kayu, ya. ngasih virus, ngasih inspirasi kalau ternyata main kayu itu nggak harus laki-laki. Wah, Ya, itu penting, perempuan juga bisa berkarya di kayu, bisa berkarya di bidang apapun. Oke. Karena saya basicnya di kayu, jadi ayolah perempuan juga bisa loh main kayu dengan orang kan taunya kan laki-laki main, termasuk kayu itu pekerjaan yang orang pasti tahu dengan alat-alat mesin, tools, power tools itu ada bahayanya sih ya. Cuma kan ada standar atau safety-nya, kalau kita ikutin itu aman gitu. Apalagi kita memperhatikan itu sebenarnya aman ya. Iya, aman. Kadang yang tidak safety itu kan karena kita ya tidak disiplin dalam Iya, menggunakan teledor, safety itu, iya. teledor, intinya kan gitu. Iya. Nah, berbicara apa tadi Nalaktakai. Nalaktakai itu apa artinya apa Cek? Banyak sih yang nanya ya kalau Nalaktakai itu apa sih, katanya bahasa apa? itu brand ya? Iya, itu brandnya brand Cek usaha, ya? iya, brand Cek. Nah usaha. itu usaha Cek ya? Iya, usaha. Berarti Cek produksi juga ini ya? Iya, Tidak hanya main-main seperti saya ini ya, saya ini Cek. Oh, Kalau saya benar-benar hobi ya. Iya. Hobi itu senang-senang tok Cek, iya, gitu. iya. Ya itu brand saya, Nalaktakai itu sebenarnya dari bahasa Sunda karena saya itu dari Sunda, aslinya ya. Tangerang, tapi Sunda, ya. keturunan Sunda. Itu tuh nalaktak tuh artinya lebih ke orang yang nggak mau diem, hiperaktif atau orang yang nggak mau diem lah. Kreatif lah Ya. gitu ya. Kreatif tuh kan nggak mau diem gitu Ya, aja ya. kalau kai itu kayu. Oh, kayu itu kayu. Jadi Dalam orang- bahasa? Sama Sunda. Oh, Sunda Ya. tuh kayunya kai ya. Iya, kai. Jadi Oke. ya udahlah. Orang yang Nggak boleh lihat kayu gitu. Udah langsung ide tuh udah. Wah, ini jadi ini. Wah, apalagi di sini banyak kayu, Cek mikir macam-macam nih gitu. Oke. Terus kan Cek juga produksi ya. Iya. Gimana Cek cerita produksi bahwa ternyata perempuan juga bisa loh produksi kayu loh. Itu kan bukan hal yang tadi udah menjelaskan, bukan pekerjaan ringan gitu Iya. ya. Mengapa Cek mungkin bisa sedikit aja cerita kok pada akhirnya memilih itu gitu daripada yang lain gitu ya. Ya seperti yang banyak saya ceritakan sih, kan banyak orang yang istilahnya tanya kok bisa sih ke kayu, apalagi basic saya itu sebenarnya bukan kayu, bukan orang desain interior, bukan istilah arsitek atau apa. Saya basic sastra Inggris. Sastra Inggris. Bisa buat channel dalam bahasa Inggris Cek. Lupa tadi Insya saya. Allah. Nah, itu kan keren Cek ya. Iya, Bisa iya. go internasional nanti. Insya Allah. Iya. Terus Cek. Dari situ ya sekarang ya bukan rahasia umum, orang agak susah dapat kerja ya, lapangan kerja. Sekalinya ada lapangan kerja kita dibutuhkan pengalaman, siap kerja gitu. Tapi kan ada batas yang memang kita nggak bisa masuk di semua pekerjaan gitu. Nah itu sebenarnya keresahan hati saya yang seorang pengangguran pada saat itu ya. pada saat itu pengangguran ngelamar sana sini nggak diterima, oh oke, gitu kan.
Jadi karena orang yang nggak mau diem tuh saya ngapain gitu ya? Kok cuma diem nunggu surat lamaran diterima atau gimana? Karena memang basicnya saya nggak mau diem, ya udah, oh ada kayu ya. Karena kebetulan di Tangerang itu banyak kayu, kayu limbah, ex palet. Karena di sana banyak perusahaan kali ya. Iya, karena banyak kota industri, jadi banyak ex palet. Yang jenis kayunya itu pinus, yang biasa disebut jati Belanda itu. Karena di Tangerang kalau kayu pres nggak ada, banyaknya tiang listrik doang. Yang lagi ngehits sekarang ya, Cek ya. Iya, yang lagi ngehits gitu. Terus memulainya bisnis itu gimana, Cek? Kan perempuan itu misalnya ya, saya bayangin aja saya konsumen nih, Cek. Konsumen, saya datangin, loh kok tukangnya perempuan? Yakin bisa tak ini kan? Pasti ada lah itu ya. Ada nggak yang gitu? Ada mikir gitu. Yakin kamu bisa gitu kan? Atau mungkin, aduh kok kasihan ya saya ini gitu ya. Saya jadi laki-laki merasa jadi nggak pernah nggak gitu ada konsumen yang gitu? Pernah sih, pernah. Ya mungkin beda-beda sih ya customer. Ada yang misalnya, ada yang karena mungkin alasannya beli atau pesan ke saya itu karena kayaknya seru nih kalau yang bikin perempuan gitu. Oh malah gitu ya? Ya, ada yang misalnya mungkin ya kasihan atau kayak apapun alasan mereka, tapi sebagai usaha di kayu, semua pengusaha istilahnya punya tanggung jawab totalitas. Alasan apapun customer istilahnya order ke kita, tapi kita punya tanggung jawab gitu untuk berikan yang terbaik untuk customer kita. Gitu. Artinya tetap biar customer itu pertama meragukan ya kita buktikan dengan hasilnya aja ya. Nah, artinya kita tidak main-main, kita benar-benar bagus, karya kita benar-benar nanti akan disukai gitu aja ya. Oke. Kalau selain itu, Cok, mungkin pengalaman yang paling seru sebagai woodworker cewek itu kita apa aja? Mungkin yang paling lucu atau konyol gitu sebagai woodworker cewek gitu. Karena jarang kayaknya di Indonesia jarang sekali. Ya ada sih, tapi mungkin menutup diri kali ya. Iya, bisa ada juga yang menutup diri, ada yang mungkin hanya sebagai pengusaha aja gitu. Banyak sih mungkin pengusaha mebel dari kayu atau apa. Tapi kan dia nggak terjun, Cok. Nah, itulah. Karena memang saya itu diawali dengan ketiadaan modal. Orang kan kalau berpikir usaha itu selalu harus ada modal gitu kan. Tapi saya nggak berpikir seperti itu karena memang keadaan tidak punya modal, tapi saya punya tekad yang kuat. Ya bagaimanapun ya coba terus, gagal pas semua orang pasti pernah gagal lah istilahnya. Nah itu menarik, Cok. Coba kan biasa nih kalau berbicara entrepreneur kan nggak ada modal nggak bisa jalan. Nah kalau Cok kan nggak ada modal tetap jalan kan gitu, Cok. Gimana nih, Cok? Mungkin dikit aja pada akhirnya saya lihat sekarang video-videonya Cok, alatnya keren-keren sih kayaknya. Nggak ada modal alatnya keren-keren gitu, pelan-pelan lah. Oh lah ya, saya nggak tahu itu gimana prosesnya, Cok. Ya awal sih proses saya pakai manual. Ya gergaji semua orang di rumah pasti punya gergaji. Ya, entah punya bapaknya, punya kakeknya gitu kan. Di toko bangunan pasti semua ada kan gitu ya. Dan murah juga kan gitu. Ya intinya sih rata-rata orang punya mimpi, semua orang punya mimpi besar. Tapi kadang yang mulainya itu yang susah. Ya. Kadang hanya jadi mimpi toh, mikir toh gitu, Cak ya. Karena langsung terbentur dengan hal yang waduh ini mesti butuh ini, padahal lakukan hal kecil tapi yang bisa jadi besar gitu. Semua juga yang besar bermula dari yang kecil. Iya benar. Nah kadang terus dari kecil tadi, Cak ya. Terus pada akhirnya bisa sampai sejauh ini kira-kira gimana, Cak? Langkah Cak, siapa tahu loh ada teman-teman yang pengen ngikuti ya kayak seperti Cak gitu ya. Awal sih saya mempergunakan yang memang saya punya, dan yang saya punya dengan alat yang saya punya waktu itu, dan pergunakan pemasarannya dengan apa yang saya punya. Istilahnya entah sekarang kan gampang, sosial media semua orang rata-rata punya sosial media gitu kan. Bisa promosi, bisa tiap hari upload gitu ya. Jadi lebih baik kita ngupload yang memang bermanfaat lah. Setidaknya sekalian kita memperkenalkan produk atau kegiatan kita yang positif gitu kan, bisa juga menginspirasi orang lain gitu kan dengan hal yang positif aja. Dari situ saya upload, oh ternyata ada yang tertarik, ya awal dari temen jauh atau di mana gitu kan. Karena untuk membuat orang percaya membeli produk itu tuh lumayan agak sulit gitu. Karena kadang
underestimate ya, karena saya Oh perempuan. itu tadi ya, Cak? Ya, balik lagi ke situ, karena saya perempuan, ini bisa nggak sih, ini bercanda nggak sih gitu kan. Ya gitulah yang awalnya gitu ya, awalnya Cak, ya? gitu. Terus lama-lama gitu ya. Ya di apa, di terus aja sabar gitu kan, terus kita Oh iya, konsisten. Cak, aku melihat Cak, mungkin kapan hari saya juga mantauannya di sosial media. Saya kenal Cak juga sosial Iya, media, iya. kita saut-sautan juga di Iya. sosial media gitu ya. Kemarin kayaknya pernah gandeng-gandeng pemerintah gitu, Cak ya. Itu Oh, gimana? iya. Itu penting tuh Cak, Oh, kayaknya, iya, Cak. iya, iya. Itu modal yang sangat menurut saya yang sangat apa ya, prospek gitu ya. Iya. Walaupun nggak punya modal, tapi kalau kita bisa memanfaatkan Iya, iya. apa sih ya namanya itu ya, modal-modal yang di luar sana itu Iya. sebenarnya banyak, tapi Banyak, kadang banyak. kadang orang nggak berpikir gitu. Iya. Boleh diceritain dikit aja, itu kayaknya ada pernah foto dengan bupati siapa kemarin. Oh iya, 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 iya. Waktu itu sih istilahnya saya sudah mulai berjalan usaha. Oh gitu. Dan memang di pemerintah tuh pasti ada apa ya, kayak bantuan Badan, untuk ya, para pengusaha, UMKM, ya UMKM, gitu para ya. pengusaha kecil gitu kan. Ya saya coba buat oke, saya punya ide kreatif, saya punya usaha seperti ini, dan istilahnya memanfaatkan bahan yang ada di daerah Ya, saya ya. gitu kan. Ya lebih ke kita komunikasi dengan pemerintah setempat, kalau saya punya ini dan kekurangan saya seperti ini gitu kan. Jadi ya mereka membantu, mereka support gitu. Tinggal kita oke lah, kita tinggal jalan gitu sesuai dengan apa yang selama ini kita kerjakan. Oke. Gitu. Saya tangkap di sini bahwa sebenarnya intinya adalah usaha kita. Usaha Cak, kita, ya. iya tetap. Misalnya kan kadang ada berpikir ya, saya lihat kadang di YouTube, di apa, di Facebook, di sosial media lah itu, pengen membuat usaha tapi belum punya alat, harus beli alat ini, kayak nggak bisa, kok belum apa-apa udah berpikir alat gitu ya, Cak, ya. Iya. Padahal kan ya kita punya apa gitu ya. Iya. Saya dulu juga masih ingat, saya merintis saya ini juga dari alat yang simple Iya. gitu ya, dan yang juga tidak mahal juga Iya. gitu ya. Saya lihat juga misalnya Ketua Hobi Kayu Pusat aja, Om Don aja juga cerita kemarin ya, alat-alatnya diawali dengan alat yang biasa juga kan ya. Ya sebenarnya tinggal bagaimana usaha kita, terus pada akhirnya sejauh ini juga seperti ini ya. Itu kan menarik ya, artinya diri kita sendiri kan ujung-ujungnya gitu ya, tidak terus Usaha menyalahkan kita. alat, tidak menyalahkan keadaan. Iya. Karena balik lagi sih, istilahnya ada kebanggaan tersendiri. Kalau bagi saya ada kebanggaan tersendiri kalau kita punya alat bantu yang memang itu tuh hasil dari apa yang kita kerjakan. Lebih ke situ. Ya. Ya bukan berarti tidak penting ya alat, semua orang membutuhkan alat untuk lebih simpel lah pekerjaan, lebih efisien waktu dan segala macam. Tapi lebih berbangga kalau kita memang alat itu memang benar kita pergunakan. Jadi tanpa apa ya? Embel-embel macam-macam. Ya, Jangan ditiru saya ya. Mungkin ya perbedaannya antara hobi dan sudah ke usaha ke itu. usaha itu beda. Itu perbedaannya. Ya. Ya masing-masing sih, lebih ke yang samanya itu kita ada kepuasan batin mengerjakan itu, kenyamanan, Iya, benar. happy-nya gitu Happy-nya dapat. itu. Intinya sih itu. Iya. Jangan malah kita punya pekerjaan, kita punya hobi, tapi jadi beban. Nah. Perlu dipertanyakan itu hobinya itu. Hobi karena ikut-ikutan. Cak. Oh iya, hobi ikut-ikutan berarti. Bisa jadi itu kadang hobi karena ikut-ikutan, Iya. hobi karena tren, hobi Iya, karena iya. itu harus perlu. Kita ketika punya hobi itu kita senang nggak? Iya, iya. Karena saya sendiri jujur dulu juga punya hobi sebelumnya, itu juga menghabiskan uang Iya, sekali juga itu kalau saya. Tapi lama-lama kok kayaknya hobi saya yang ini, yang bukan sebelum ini, itu kayaknya ikut-ikutan aja deh, karena yang lain punya, ada di perumahan ini ada ikut, Iya. hobi goes ya. Iya, oke. Goes itu kok kayaknya ya ikut-ikutan aja. Kalau goes itu kan kadang sudah kita juga adu gengsi dan kayak Iya. gitu, akhirnya juga ngikut lah Cak, Iya. gitu ya, keracunan lah kalau bahasanya hobi kayu. Iya. Gitu. Tapi kalau hobi kayu saya merasa ada kenyamanan di situ. Iya. Ya, mungkin sering cerita di channel saya sering bahwa ada saya riwayat kecil itu orang tua tuh sering nunggang tukang. Dan saya selalu di sampingnya tukang itu ngeliatin gitu aja. Iya. Memori saya masih kuat, itu sering saya ceritakan Iya, itu. Nah itu aja, itu kan dari memang passion ya. Iya. Gitu. Nah ini Cek, kita minum dulu Cek. Udah dibuatkan Kopi ya. kopi. Tukang kopi nggak jauh. Tukang kopi nggak jauh dari kopi. Enggak juga.
Saya tuh ya nggak tahu ya. Kalau nggak minum kopi hidup saya kayaknya nggak Oh lengkap. sih, Gitu habar. Ya. Hambar gitu. Kalau saya ya kalau pagi nggak ngopi itu kayaknya ada yang belum lengkap ini Nah, gitu. tukang kayu juga bisa nanti jadi tukang kopi. Nah, saya juga nggak tahu. Jadi minum dulu Iya, bentar iya, aja. Cak. makasih. Ini workshop masih berantakan gak karuan, Cak. Nah, ini habis persiapan BCF kemarin. Iya. Nah, apalagi ya? Mungkin ini deh, Cak. Pesan dan apa ya? Pesan-pesan kepada di luar sana yang mungkin melihat seorang woodworker perempuan di Indonesia. Kira-kira andaikan di sana banyak yang belum muncul gitu ya, siapa tahu Cak juga bisa membuat sebuah komunitas gitu ya, hobi kayu tapi khusus cewek gitu, kayaknya the power emak-emak gitu, kayaknya keren sekali itu Cak ya, bisa diusulkan ke pusat itu Cak, kayaknya keren itu, bisa dikumpulkan lah gitu kan. Kalau pesan sih seolah-olah saya bukan lebih ke pesan ya, lebih ke ngajak aja lah semua gitu kan, karena nggak usah takut buat muncul gitu kan, istilahnya eksis gitu ya, untuk eksis gitu, karena setiap apa yang kita lakukan itu ya ada pertanggungjawaban lebih ke oke, saya main ini tapi saya punya tanggung jawab yang besar untuk apa yang kita lakukan, semua pasti ada pro dan kontra. Pasti itu ya, ya kayak tadi cerita-cerita Cak bahwa nggak dipercaya, nggak ini yakin lah itu ini proses gitu lah ya. itu proses kita. Yang penting sih kita fokus sama apa yang kita kerjakan, ada tanggung jawab kepada diri kita juga, istilahnya orang yang bersangkutan dengan apa yang kita kerjakan. Kalau untuk lebih ke perempuan yang lagi sekarang main kayu nih, mulai tertarik ataupun yang udah punya alat segala macam, ya show up aja, nggak masalah. Malu karya saya jelek atau itu sebuah proses. Nggak usah malu. Toh saya juga dari awal saya nggak tahu itu apa yang namanya join. Oh ternyata pakai skrup, oh ternyata gimana. Itu proses. Lama-lama tahu sendiri dan mahir sendiri gitu ya. Karena kita berusaha terus nyari, dan saya juga menginspirasi, bukan dalam arti setiap orang yang menginspirasi itu tidak harus sempurna. Tapi menginspirasi orang dengan apa yang ada kekurangan pada kita gitu, itu juga bisa jadi inspirasi. Bisa belajar dari kekurangan orang juga kan, inspirasi juga. Ya itulah ya, bagaimana kita saling menginspirasi, ini salah satu menurut saya layak untuk saya undang di WCF kemarin, kan menjadi inspirator keren gitu, karena kebetulan wali kota Batu itu juga perempuan, jadi cocok lah gitu. Sama positif lah ya. Iya, sama-sama positif lah itu kan gitu. Oh iya Cek, Cek itu kan punya keluarga pasti ya. Nah itu apa nggak protes ya? Saya punya anak misalnya, saya bayangin aja saya punya anak perempuan, anak saya main kayu gitu ya. Semua pasti ya, wajar. Pasti ada takut gimana. Kecuali kalau saya penghobi kayu beneran ya, ayo lanjutkan. Kalau saya ya, tapi kalau saya bukan penghobi kayu, sebelumnya nggak suka kayu, tiba-tiba anak saya main kayu, aku mikir gitu. Kaget ya? Kaget, pasti melarang itu pasti lah. Iya. Normal gitu. Normal lah itu. Gimana Cek? Kalau Cek apa ya, sebelumnya bapaknya juga penghobi kayu ya, beda lagi urusan. Bukan sih, basic di keluarga nggak ada yang di kayu. Oh nggak ada ya. Tapi kalau basic usaha, semua usaha. Beda usaha. Usaha. Tapi ada bibit lah gitu ya. Awal sih mereka nggak setuju. Oh setuju. Nggak setuju. Oh nggak setuju. Iya nggak setuju semua, karena kan melihat saya seorang sarjana, gitu kan. Iya. Lalu perempuan ngapain sih capek-capek atau kotor-kotoran. Cuma saya tetap dengan pilihan saya, biarpun sambil kita kasih pengertian dan bukti. Karena memang banyaknya orang tidak pernah melihat proses, tapi hasil. Makanya dengan semakin banyak kontra, itu saya jadikan bahan bakar. Nggak masalah gitu kan. Kadang saya berpikir saya ngobrol dengan banyak pengusaha tuh, ketika ide kita itu banyak tidak diterima orang dan kita yakin dengan justru itu malah yang menurut saya kan yang terbaik. Kalau ide kita tuh ya banyak diterima, berarti ide kita ya umum-umum aja. Iya benar. Benar nggak aja? Jadi out of the box. Out of the box. Saya banyak cerita inspiratif dari pengusaha-pengusaha itu. Idenya pertama dulu digoyonin, diolok-olok,
cemooh, Tidak dicaci semulus maki sih. gitu ya. Iya, Digitukan gitu. Nah, kalau idenya kayak gitu berarti malah bagus. Iya, iya. Dan Jadi ternyata benar sukses yang sudah digitukan gitu ya. Ujung-ujungnya itu kan sangat penting. Oke, jadi seperti itu Cak ya tentang iya, keluarga ya. iya. Jadi memang bagaimana ujung-ujungnya diri kita aja Iya, lah ya. Selama kita itu baik, tidak melanggar aturan, etika, agama, ya sudah kan. Iya, Gitu. kenapa tidak? Ya apa kata orang aja terserah lah gitu ya. Justru bahkan harusnya memberi manfaat gitu kan, berarti lah. Oke, itu saja obrolan spesial saya hari ini kedatangan tamu. Tapi sebelum saya mengakhiri video ada sedikit apa ya gitu ya. Wah, gitu ya, surprise gitu. Saya kesini nggak bawa apa-apa tapi Nah, ini ini oleh-oleh nih. oleh nih jangan gitu ya, ganti. Buka dong. Wah, kaos Apa ini. itu gitu ya, ini brand. Ini pasti kaos-kaos ini. Iya. Ya. Guys, ayo main kayu. Ayo Ayo main main kayu. kayu. Yuk kita semua main kayu. Ya, Makasih Pak Adi. Ya. Makasih banget. semoga bermanfaat. Deka Woodcraft. Yes, mantap. Oke, itu saja. Ya. Terus berkarya dan sampai Baik. jumpa. Ya.